greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Nah, akhirnya sekarang ini terjawab sudah ya, yaitu PDI Perjuangan memilih Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 dan meneruskan program-program yang sudah digagas oleh Presiden Joko Widodo. Akhirnya sekarang terjawab ya setelah tarik ulur yang begitu panjang. Bahkan juga digadang-gadang Puan Maharani sebagai capres dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yaitu desakan PKS dan Demokrat kompak dukung Puan Maharani sebagai capres PDIP 2024. Dan bahkan sangat banyak sekali yang mengharapkan Puan Maharani sebagai capres di Pilpres 2024. Tetapi ajakan dari PKS dan Demokrat dukung Puan Maharani ternyata apa? Ternyata kandas, ternyata Ibu Megawati memilih mayoritas masyarakat yang memilih Ganjar Pranowo. Ya terbukti dari hasil survei-survei dari elektabilitas Ganjar Pranowo, walaupun diterpa dari penolakan Israel kemarin, tidak mengubah kecintaan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena hasil survei ya tetap Ganjar Pranowo unggul dalam survei-survei elektabilitas calon presiden 2024. Apalagi sekarang ini ya, ketika Ibu Megawati sudah memilih Ganjar Pranowo, sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres, kemungkinan elektabilitas bisa makin naik. Jadi sekarang sudah tidak penasaran lagi ya. Nah sekarang sudah terbukti kan kalau Ibu Megawati itu benar-benar mendengar aspirasi masyarakatnya, mendengar aspirasi dari kader-kadernya. Karena banyak kader-kader dari PDIP yang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan Ibu Megawati juga menjaga rasionalitasnya. Karena apa? Tidak mencalonkan Puan Maharani, walaupun Puan Maharani adalah cucu dari sang proklamator, yaitu mantan presiden pertama Soekarno. Tetapi Ibu Megawati yaitu membuktikanlah bahwa PDIP bukan partai dinasti, melainkan malah memilih Ganjar Pranowo yang notabene ya hanya kader partai biasa. Itulah yang keren dari Ibu Megawati, yaitu benar-benar memilih kader-kader terbaik, kader-kader yang punya potensi. Jadi tidak dipaksakan lah. Ya seperti Anda tahu sendirilah, seperti yang dipaksakan itu yang sekarang menjadi ketua umum bahkan juga pada September 2022 ini ada judul PKS dan Demokrat kompak dukung Puan jadi capres PDIP 2024. Ini merupakan termasuk jebakan Batman ya. Apalagi PKS dan Demokrat juga sekarang mendukung Anies Baswedan. Apalagi PDIP adalah partai pemenang pemilu 2019 yang lalu. Nah jika PDIP memilih Puan Maharani, ya kalau menurut saya sih jelas membuat peluang dari Anies Baswedan lah, yaitu bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024 kalau benar-benar PDIP memilih Puan Maharani. Karena apa? Karena di hasil survei-survei yang beredar, elektabilitas Puan itu ya tidak sebanyak Ganjar Pranowo lah. Kita ketahui Ganjar Pranowo kan selalu teratas dalam berbagai survei. Jadi menurut saya jebakan Batman ala PKS dan Demokrat itu gagal total ya di sini jebakan Batman-nya. Tetapi Ibu Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai capres. Ya tentunya dengan hasil rapat bareng dengan Presiden Joko Widodo lah tentunya. Nah di sini juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Khalid memastikan bahwa partainya tidak keberatan dengan calon presiden perempuan. Nah ini bisa jadi sama halnya seperti yang kemarin ketika Ibu Megawati menjadi calon presiden. Wah, kayaknya sih nggak apa-apa, nggak keberatan. Tetapi pada saat kampanye, ya seperti itulah. Tidak baik pemimpin perempuan dan lain sebagainya, bla bla bla, diserang habis-habisan. Maka dari itu PKS mendorong PDI Perjuangan segera mendeklarasikan Puan Maharani sebagai capresnya. Jadi kalau kita melihat begini, kita melihat kan saat ini beberapa sudah pernah muncul. Saya melihat surveinya Direktur Eksekutif Lembaga Kedai Kopi. Ini kayaknya Bang Masinton PDIP harus segera deklarasikan Mbak Puan menjadi capres nih kayaknya. Ya untung sajalah Ibu Megawati tidak mendengarkan hal ini. Tetapi sekarang ini sudah fix, sudah clear, sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Nah ini yang keren. Mari kita jaga, mari kita dukung Ganjar Pranowo bisa terpilih pada Pilpres 2024. Sebarkan program-program yang berhasil dan sukses memimpin Jateng
karena rekam jejaknya itu adalah menjadi bahan untuk memilih calon pemimpin yang tepat pada Pilpres 2024. Lihat rekam jejaknya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo mengapresiasi keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang telah menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres dari partainya untuk pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Jokowi memuji Ganjar sebagai kader partai terbaik yang pantas untuk menggantikannya di puncak kepemimpinan nasional 2024 hingga 2029. Jokowi menyebut Ganjar sebagai salah satu pemimpin yang akrab dengan rakyat. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghormati keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, tutur Jokowi di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023. Jokowi duduk di sebelah kanan saat Megawati mengumumkan Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024 mendatang. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis, kata Jokowi. Jokowi sama seperti Ganjar sebagai sesama kader dan petugas partai di PDI Perjuangan. Jokowi menjadi petugas partai yang diusung PDI Perjuangan dan sudah 2 periode memenangi Pilpres 2014 dan 2019. Sedangkan Ganjar juga kader dan petugas PDI Perjuangan yang sejak 2013 berhasil merawat kepercayaan publik menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode sampai Agustus 2023 mendatang. Presiden Jokowi berharap pencapresan Ganjar oleh PDI Perjuangan di Pilpres 2024 mendatang dapat mempertahankan harapan masyarakat dalam keberlanjutan kepemimpinan nasional, terutama terkait dengan keberlanjutan program-program nasional yang sudah 10 tahun digagas dan dijalankan pemerintahan sebelumnya. Pesan Jokowi kepada Ganjar bahwa produk pesta demokrasi untuk mengganti pucuk kepemimpinan nasional tetap pada jalan kesejahteraan masyarakat yang sudah dibuka oleh kepemimpinan sebelumnya. Suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan, tapi pergantian kepemimpinan tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus-menerus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan, ujar Jokowi. Penunjukan Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan menambah sejumlah nama capres yang sudah diusung partai-partai lain peserta pemilu 2024 mendatang. Sementara ini, sudah ada 3 nama capres yang diusung partai-partai peserta pemilu. Ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga diusung menjadi capres oleh 3 partai koalisi, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Sementara Partai Gerindra juga kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai capres untuk Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Presiden Joko Widodo mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP. Usai pengumuman tersebut, Megawati bersama Jokowi hingga Ganjar berpose salam metal. Pantauan dari detik.com pada Jumat 21 April 2023. Megawati dan Jokowi salam metal bersama Ganjar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua DPP PDIP
Prananda Prabowo, Megawati tampak berdiri di tengah, diapit Jokowi dan Ganjar. Sedangkan Puan dan Prananda berdiri di ujung kanan dan kiri, mengapit Jokowi, Megawati, dan Ganjar. Kelimanya pun kompak, berpose salam metal. Senyuman juga terlihat di wajah Jokowi, Megawati, Ganjar, Puan, dan Prananda. Diberitakan sebelumnya, Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Megawati mengatakan keputusan ini diambil usai berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Apa yang akan saya sampaikan, pengumuman capres merupakan tanggung jawab terhadap sejarah. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa oleh Kongres kelima PDIP, saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDIP, kata Megawati saat rapat DPP ke-140 di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut bukanlah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi, mata hati, dan pikiran. Saya berdialog termasuk dengan Pak Jokowi, termasuk jajaran internal partai, termasuk Mas Ananda Prabowo, dan Mbak Puan Maharani, kader dan petugas partai yang telah lama digembleng jadi pemimpin, sambungnya. Megawati lalu menetapkan Ganjar Pranowo yang semula Gubernur Jawa Tengah dan kader partai untuk ditingkatkan tugasnya sebagai capres dari PDIP. Setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah jadi harapan rakyat serta petunjuk Allah, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif dan dijamin konstitusi negara, ujar Megawati. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillah menetapkan Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jateng sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Capres Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Bahkan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, M. Khalid, memastikan bahwa partainya tidak keberatan dengan calon presiden perempuan. Maka dari itu, PKS mendorong PDI Perjuangan segera mendeklarasikan Puan Maharani sebagai capresnya. Jadi, kalau kita melihat begini, kita melihatnya kan saat ini beberapa sudah pernah muncul. Saya melihat surveinya Mas Kunto, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi. Ini kayaknya Bang Masinton PDIP harus segera deklarasi Mbak Puan menjadi capres nih kayaknya, kata Khalid dalam sebuah diskusi virtual bertajuk elektabilitas capres dalam bingkai survei yang ditayangkan melalui kanal YouTube MNC Trijaya pada Sabtu 3 September 2022 yang lalu. Dalam survei yang dikeluarkan Kedai Kopi, elektabilitas Puan merangsek naik menjadi 8%. Padahal biasanya elektabilitas Puan tak lebih dari 1 hingga 2% saja. Kedai Kopi sudah kasih skor yang bagus itu Bang Masinton. Jadi kalau PKS itu makin banyak poros di Pilpres 2024 semakin bagus, ucap Khalid. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng juga mendorong Puan maju sebagai capres dari partai berlogo banteng moncong putih itu. Pada dasarnya, kalau saya melihat, saya dukung Mbak Puan mau jadi calon presiden, bagus itu, ujar Andi. Menurut Andi, kehadiran Puan dalam bursa capres tentu akan menjadi alternatif atau pilihan bagi masyarakat terkait sosok capres yang akan dipilih pada pemilu 2024 nanti. Mbak Puan saya rasa bagus bagi negeri ini sehingga kita punya calon, kita punya pilihan-pilihan, dan apakah terpilih
atau tidak itulah yang menjadi persoalan, tutur dia. Pasalnya, kata Andi, saat ini rakyat menantikan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas maupun kompetensi agar dapat terkoneksi dengan baik, sehingga apa yang dilakukan olehnya dapat diresapi betul oleh rakyat. Bahkan, kata dia, Puan Maharani sangat berpeluang maju dalam bursa Capres 2024 mendatang. Hal ini mengingat PDIP dapat mengusung langsung pasangan Capres-Cawapres tanpa harus berkoalisi. Jadi itu pikiran respon saya ya. Mudah-mudahan kita doakan saja. Bahkan juru bicara Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra menilai Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketum PDIP Perjuangan PDIP Puan Maharani memiliki pemikiran yang selaras, terutama dalam melihat arah pembangunan Indonesia ke depannya. Hersaki menjelaskan, pemikiran Puan itu terlihat dalam pidato sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen pada Selasa, 16 Agustus 2022. Saat itu, Puan mengingatkan Presiden Joko Widodo agar memastikan pembangunan Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini selaras nih apa yang sering disampaikan dengan Mas AHY. Pembangunan itu untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan, jangan kebalik, ujar Hersaki dalam diskusi virtual pada waktu itu. Selain itu, Hersaki mendukung jika langkah PDIP akan mengusung Puan sebagai calon presiden capres, sebab sudah seharusnya kader internal menjadi yang utama untuk diusung sebagai capres. Karena bagaimanapun itu, fungsi dari parpol mengusung capres. Nah, itu yang kami lakukan, terang Hersaki. Dalam kesempatan yang sama, politisi PDIP Johan Budi juga mengapresiasi sikap Partai Demokrat mengusung AHY sebagai capres. Bagus itu kader sendiri, Mas. AHY ditampilkan, harusnya begitu, jangan dari partai lain. Saya salut itu, bebernya. Bahkan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri dilaporkan bakal bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis, Kota Bogor pada Jumat 21 April. Keduanya dikabarkan bakal mengumumkan capres yang diusung PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Kandidat kuat yang disebut-sebut adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketika nama Istana Batu Tulis mengemuka, ingatan publik kembali kepada pemilu 2009. Kala itu Megawati bersama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat perjanjian Batu Tulis. Perjanjian itu dibuat pasangan Megawati Prabowo yang akan maju pada pemilihan presiden Pilpres 2009 terkait dukungan pada pemilu 2014. Prabowo berkenan menjadi calon wakil presiden cawapres. Megawati ketika menghadapi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY Budiono pada Pilpres 2009. Sebagai imbalannya, Megawati harus mendukung pencalonan Prabowo pada Pilpres 2014. Sayangnya, janji itu urung terlaksana. Prabowo tidak mendapat dukungan Megawati yang lebih memilih memajukan Joko Widodo. Alhasil, Prabowo harus berhadapan dengan Jokowi pada Pilpres 2014. Setelah kalah, Prabowo lawan Jokowi kembali, terulang pada Pilpres 2019 dengan hasil yang serupa. Politikus PDIP Sidarso Danu Subotro menjelaskan, perjanjian Batu Tulis antara Partai Gerindra dan PDIP tidak berlaku. Alasannya ketika pemilu 2009, Megawati gagal menjadi presiden. Perjanjian itu berlaku kalau Ibu Mega terpilih sebagai presiden. Karena kemudian tidak terpilih, jadi secara moral dan etika perjanjian itu tidak berlaku lagi, kata Sidarto di gedung DPR Jakarta Pusat pada Senin 17 Mei 2014. Kini, Istana Batu Tulis dilaporkan menjadi lokasi Megawati mengumumkan Capres 2024. Megawati dilaporkan memilih Ganjar yang merupakan kader partai dengan elektabilitas tertinggi dari PDI Perjuangan.